Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Claudia Putri Ananda, lalu ada Ferdi Wahyu Ramadan, Gita Elvira, dan Rahmi Saputri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai metodologi penelitian, yaitu tepatnya pada bab 1 dan bab 2. Memulai presentasi ini, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai tinjauan umum penelitian. Kegiatan penelitian dimulai ketika manusia memiliki perhatian pada sesuatu yang ada pada fakta di sekitar kehidupannya. Adanya hasrat mempertanyakan sesuatu yang menjadi perhatiannya, lalu akan diikuti dengan usaha untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benaknya. Nah, tujuan penelitian menurut situs Heritage Insight ialah keseluruhan dari dilakukan penelitian. Tujuan penelitian ini bisa menambah pengetahuan di area topik tersebut, dan untuk menunjukkan kesenjangan yang ada di ilmu tersebut, atau untuk merancang dan menguji solusi dari masalah yang ada. Menurut Loren Bagus, 1996, yaitu 307-308, tentang pengertian ilmu, dapat didefinisikan bahwa salah satu sifat ilmu adalah koheren, yaitu tidak kontradiksi dengan kenyataan. Menurut Ismaun 2001, mengetengahkan sifat atau ciri-ciri ilmu sebagai berikut. Yang pertama, objektif, yaitu ilmu berdasarkan hal-hal yang objektif, dapat diamati dan tidak berdasarkan pada emosional subjektif. Lalu yang kedua, koheren, pernyataan atau susunan ilmu tidak kontradiksi dengan kenyataan. Lalu yang ketiga ada reliable, produk dan cara-cara memperoleh ilmu dilakukan melalui alat ukur dengan tingkat keterendahan atau reliabilitas yang tinggi. Yang keempat, valid. Produk dan cara-cara memperoleh ilmu dilakukan melalui alat ukur dengan tingkat keabsahan atau validitas yang tinggi, baik secara internal maupun eksternal. Lalu yang kelima, memiliki generalisasi. Suatu kesimpulan dalam ilmu dapat berlaku umum. Lalu yang keenam, akurat. Yang ketujuh, dapat melakukan prediksi, yaitu ilmu dapat memberikan daya prediksi atas kemungkinan suatu hal. Lalu materi selanjutnya mengenai rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme adalah pendekatan dalam memperoleh pengetahuan yang benar dengan menggunakan penalaran. Sedangkan empirisme menggunakan fakta atau fenomena empiris sebagai sumber kebenaran untuk menyusun pengetahuan. Kombinasi antara pendekatan rasionalisme dengan pendekatan empirisme menegaskan dua kriteria utama suatu pengetahuan ilmiah, yaitu yang pertama, adanya konsistensi pengetahuan, berikutnya dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya, sehingga secara kumulatif mengembangkan pengetahuan yang telah ada. Lalu yang kedua, adanya kesesuaian antara pengetahuan yang dikembangkan dengan fakta atau fenomena empiris. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferdi Wahyu Ramadan. Kepada Ferdi, disilakan. Baik, perkenalkan nama saya Ferdi Wahyu Ramadan dengan NIM 2005-9011. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin belajar presentasi dari kelompok 1. Nah, yaitu tentang pengembangan ilmu dan penelitian. Jadi pada pengembangan ilmu dan penelitian ini ada dua aspek penting. Yang pertama yaitu penyusunan konstruksi teori dan juga pengujian, verifikasi dan evaluasi terhadap konstruksi teori. Jadi teori-teori ini bakal selalu diuji, bakal selalu dievaluasi setiap tahunnya atau setiap periodenya agar selalu sesuai dan mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Selanjutnya yaitu tentang proses penelitian. Jadi ada beberapa tahap dalam melakukan penelitian. Yang pertama yaitu tentang kita harus menemukan masalah apa sih yang ingin diteliti. Tentu penelitian ini harus diawali dengan keresahan yang ada atau ada masalah sebelumnya yang ingin diteliti. Kedua, yaitu berdasarkan landasan teoritis. Artinya ketika sudah menemukan sebuah masalah, lalu kita harus menemukan landasan-landasan teoritis yang sekiranya sesuai dan masuk akal dengan masalah yang ingin kita bahas. Selanjutnya yaitu pengujian fakta. Yang pertama itu stepnya ada pemilihan data
Data ini bisa dikumpulkan dalam bentuk populasi atau sampel. Nah, yang selanjutnya itu pengumpulan data. Nah, pengumpulan datanya ini ada beberapa cara, yaitu observasi, survei, dan masih banyak lagi sebenarnya. Dan selanjutnya yaitu tentang analisis data, yaitu menggunakan teknik statistik. Itu terakhir tentang kesimpulan sebuah penelitian. Nah, jadi setelah dilakukan penelitian, tentu si peneliti ini harus menarik kesimpulan tentang apa yang sudah diteliti dan apa hasilnya. Selanjutnya, yaitu tentang paradigma penelitian. Paradigma penelitian ini merupakan sebuah cara pandang peneliti terhadap suatu hal yang sekiranya atau juga bagaimana cara peneliti memperlakukan fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah, paradigma penelitian ini menjadi dua, yaitu paradigma secara kuantitatif, artinya menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel tertentu dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Yang kedua yaitu paradigma kualitatif, yang artinya paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah tertentu, mengenai kehidupan sosial, realita, ataupun apapun, dan atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci. Selanjutnya yaitu ada beberapa kriteria penelitian ilmiah. Yang pertama itu harus menyatakan tujuan secara jelas. Yang kedua menggunakan landasan teoritis dan metode pengujian data yang relevan, mengembangkan hipotesis teoritis, mempunyai kemampuan untuk diuji ulang, memilih data dengan presisi atau tepat sehingga hasilnya dapat dipercaya, menarik kesimpulan secara objektif, melaporkan hasilnya secara parsimoni, dan terakhir itu temuan penelitian dapat digeneralisasi. Selanjutnya, yaitu tentang penelitian bisnis. Jadi penelitian bisnis ini merupakan sebuah penelitian yang digunakan untuk tujuan tertentu dan untuk mengambil sebuah keputusan bisnis. Jadi ketika ada sebuah bisnis yang ketika menghadapi sebuah masalah, maka harus diselesaikan dan harus dicari bagaimana solusi yang terbaik menggunakan penelitian ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rahmi Saputri dengan NIM 20059029 akan melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya, yaitu mengenai penelitian. Lingkup penelitian manajemen diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu bidang bisnis umum, pemasaran dan penjualan, keuangan, manajemen dan perilaku organisasional, dan sistem informasi manajemen. Di mana untuk bisnis umum, topik-topik penelitiannya dapat berupa peramalan jangka panjang dan jangka pendek, tren bisnis dan industri, inflasi dan penentuan harga, akuisisi, ekspor, dan perdagangan internasional, serta topik-topik lain yang memang berkaitan dengan bisnis umum. Kemudian selanjutnya yaitu penelitian, pemasaran, dan penjualan. Topiknya dapat berupa potensi pasar, bagian dan segmentasi pasar, karakteristik pasar, konsep produk baru, penjualan, saluran distribusi, promosi penjualan, dan perilaku konsumen, serta topik-topik lain yang memang juga berkaitan dengan pemasaran dan penjualan. Selanjutnya yaitu penelitian tentang keuangan. Topiknya dapat berupa anggaran, sumber-sumber pembiayaan, modal kerja, investasi, tingkat bunga dan risiko kredit, biaya modal, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya, penelitian tentang manajemen dan perilaku organisasional. Untuk topiknya, ini dapat berupa manajemen mutu terpadu, motivasi dan kepuasan kerja, gaya kepemimpinan, produktivitas tenaga kerja, efektivitas organisasional, budaya dan komunikasi organisasi, studi dan gerak waktu, serta serikat kerja. Yang terakhir itu ada sistem informasi manajemen.
Topik ini dapat berupa studi mengenai sistem informasi eksekutif, sistem komunikasi bisnis, sistem dukungan keputusan, aliansi fungsi dan sistem informasi, personal sistem informasi, pengembangan sistem informasi, serta topik-topik lain yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen. Selanjutnya yaitu lingkup penelitian di bagian akuntansi. Lingkup penelitian akuntansi ini dapat berupa penelitian di bidang akuntansi keuangan, pasar modal, penelitian di bidang akuntansi manajemen, auditing, sistem informasi akuntansi, dan perpajakan. Untuk akuntansi keuangan, topiknya dapat berupa teori-teori akuntansi, standar akuntansi keuangan, kebijakan dan metode akuntansi, pengukuran dan pengakuan akuntansi, sistem pelaporan, pos-pos laporan keuangan, rasio-rasio keuangan, pengaruh informasi akuntansi dan akuntansi keuangan internasional, serta hal-hal lain yang menjadi bagian akuntansi keuangan. Kemudian kelompok yang kedua yaitu investasi dan pasar modal. Penelitian ini topiknya dapat berupa efisiensi pasar, saham dan obligasi, penelitian penawaran efek perdana, pemecahan saham, pengumuman dividen, risiko dan hasil, institusi bursa efek, reksadana, pengaruh pajak ataupun insider trading. Selanjutnya, penelitian tentang akuntansi manajemen. Topiknya dapat berupa anggaran, insentif, pengukuran kinerja, harga transfer, akuntansi pertanggungjawaban, alokasi biaya, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan akuntansi manajemen. Kemudian selanjutnya penelitian tentang auditing. Topik ini dapat berupa teori audit, opini akuntan, sampel audit, risiko audit, penelitian tentang independensi, telaah analitis, pengendalian internal, serta topik-topik lainnya yang berkaitan dengan auditing. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi. Topiknya dapat berupa desain dan seleksi sistem, penerapan dan evaluasi sistem, pengujian pengendalian internal, sistem database, serta topik-topik lainnya yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi. Kemudian yang keenam yaitu perpajakan. Untuk perpajakan ini topiknya dapat berupa perencanaan pajak, sistem dan tata cara perpajakan, fungsi pajak, dampak pajak, peraturan perpajakan, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan perpajakan. Selanjutnya yaitu klasifikasi penelitian bisnis. Tujuan penelitian bisnis meliputi pengembangan teori dan pemecahan masalah. Berdasarkan tujuan tersebut, maka penelitian dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Di mana penelitian dasar ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan teori. Sedangkan penelitian terapan ini lebih menekankan pada pemecahan masalah. Penelitian dasar ini dibagi juga menjadi dua bagian, yaitu penelitian deduktif dan penelitian induktif. Tipe penelitian deduktif ini menggunakan hipotesis berdasarkan teori, bukan berdasarkan fakta, sebagai pedoman arah untuk memilih, mengumpulkan, dan menganalisis datanya. Sedangkan penelitian induktif ini merupakan tipe penelitian yang menekankan kepada kebenaran dan realita fakta untuk menghindari adanya teori-teori atau opini-opini yang membingungkan. Penelitian terapan juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penelitian evaluasi, di mana penelitian ini melakukan penelitian terhadap efektivitas suatu tindakan, kegiatan, atau program. Yang kedua yaitu penelitian dan pengembangan. Penelitian ini bermaksud untuk mengembangkan produk baru atau pengembangan proses untuk menghasilkan produk. Yang ketiga adalah penelitian aksi, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan
atau kedekatan baru untuk memecahkan masalah tertentu. Baiklah, saya Gita Elvira akan melanjutkan penjelasan mengenai klasifikasi penelitian bisnis berdasarkan karakteristik masalah. Yang pertama ada penelitian historis, yang merupakan penelitian terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena masa lalu atau historis. Tujuannya yaitu melakukan rekonstruksi fenomena masa lalu secara sistematis, objektif dan akurat untuk menjelaskan fenomena masa sekarang atau mengantisipasi fenomena masa yang akan datang. Sumber data penelitian historis terdiri dari sumber primer, yaitu sumber yang berasal dari pengamatan langsung peneliti terhadap kejadian yang tercatat, dan sumber sekunder berupa sumber yang berasal dari pengalaman orang lain. Yang kedua ada penelitian deskriptif, yaitu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuannya yaitu untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan current status atau subjek yang diteliti. Penelitian ini umumnya berkaitan dengan OPD, yaitu berupa individu, kelompok, atau organisasi kejadian ataupun prosedur. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei, yaitu teknik pengumpulan dan analisis data berupa opini dari subjek yang diteliti melalui tanya jawab. Survei di sini ada dua. Yang pertama, survei berupa kuesioner, yaitu pertanyaan tertulis, dan wawancara, merupakan pernyataan atau pertanyaan lisan. Yang ketiga ada studi kasus dan lapangan, yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan. Subjek yang diteliti dapat berupa individu, kelompok, lembaga, atau komunitas tertentu. Tujuan dari studi kasus ini itu melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberi gambaran lengkap mengenai subjek tertentu tersebut. Studi kasus cenderung menguji relatif banyak variabel penelitian dengan jumlah sampel yang relatif sedikit dibandingkan dengan metode survei. Variabel yaitu segala sesuatu yang dapat diberi bermacam-macam nilai. Contohnya yaitu umur, tingkat pendidikan, serta motivasi. Yang keempat ada penelitian korelasional, yaitu tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan korelasional antara dua variabel atau lebih. Tujuannya yaitu menentukan ada atau tidaknya relasi antar variabel atau membuat prediksi berdasarkan korelasi antar variabel. Tipe penelitian ini menekankan pada penentuan tingkat hubungan yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi. Jika tingkat hubungan antar variabel tinggi, kemungkinan sifat hubungannya merupakan hubungan sebab akibat atau causal effect. Hubungan antar variabel yang berupa sebab akibat dapat melalui tipe penelitian kausal komparatif dan eksperimen. Yang kelima ada penelitian kausal komparatif, yaitu tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Peneliti melakukan pengamatan terhadap konsekuensi yang timbul dan menelusuri kembali fakta-fakta yang secara masuk akal sebagai faktor penyebabnya. Peneliti kausal komparatif merupakan tipe penelitian ex post facto, yaitu tipe penelitian terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadinya suatu fakta atau peristiwa. Peneliti dapat mengidentifikasi fakta atau peristiwa tersebut sebagai variabel yang dipengaruhi, yaitu variabel dependen, dan melakukan penyelidikan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi, atau disebut juga dengan variabel independen. Yang keenam, adanya penelitian eksperimen, yaitu tipe penelitian dengan karakteristik masalah yang sama dengan penelitian kausal komparatif, yaitu mengenai hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian eksperimen, peneliti melakukan manipulasi atau pengendalian, yang disebut juga dengan kontrol terhadap setidaknya satu variabel independen.
Sedangkan pada penelitian kausal komparatif tidak ada perlakuan atau treatment dari peneliti terhadap variabel independen. Contohnya di sini yaitu peneliti melakukan eksperimen untuk melihat pengaruh metode penilaian prestasi kerja yang dilakukan oleh karyawan sendiri terhadap semangat kerja karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya berdasarkan jenis data. Yang pertama, penelitian opini. Merupakan penelitian terhadap fakta berupa opini atau pendapat orang. Data yang diteliti dapat pendapat responden secara individual atau secara kelompok. Tujuan dari penelitian ini yaitu menyelidiki pandangan, persepsi atau penilaian responden terhadap masalah tertentu yang berupa tanggapan responden terhadap diri responden atau kondisi lingkungan dan perubahannya. Sesuai dengan jenis data yang diuji, peneliti menggunakan metode survei. Adapun tujuan dari metode survei ini, yang pertama, mengumpulkan informasi faktual secara detail. Yang kedua, mengidentifikasi masalah atau justifikasi kondisi-kondisi dan praktik-praktik saat ini. Dan yang ketiga, membuat perbandingan dan evaluasi. Yang kedua, adanya penelitian empiris, yaitu penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengalaman. Penelitian ini memerlukan kehadiran peneliti untuk melakukan observasi terhadap fakta atau segala sesuatu yang dialami tanpa perantara orang lain. Objek yang diteliti lebih ditekankan pada kejadian yang sebenarnya daripada persepsi orang mengenai kehadiran. Studi kasus dan lapangan serta penelitian eksperimen merupakan contoh tipe penelitian ini. Dan yang terakhir adanya penelitian arsip, yaitu penelitian terhadap fakta yang tertulis atau berupa arsip data. Dokumen atau arsip yang diteliti berdasarkan sumbernya dapat berasal dari data internal, yaitu dokumen, arsip, dan catatan orisinal yang diperoleh dari suatu organisasi, atau berasal dari eksternal, yaitu publikasi data yang diperoleh melalui orang lain. Pengumpulan data yang berupa dokumen atau arsip dapat dikerjakan sendiri oleh peneliti atau berupa publikasi data yang mengumpulannya dikerjakan oleh orang lain. Selanjutnya materi mengenai tipe-tipe penelitian kuantitatif. Berdasarkan paradigma penelitian kualitatif, ada beberapa tipe penelitian yang diklasifikasikan berdasarkan metode pengumpulan dan analisis data, teknik penulisan laporan, atau berdasarkan desain penelitian yang meliputi keseluruhan tahap dalam penelitian. Beberapa di antaranya yaitu human ethology, yaitu ecological psikologi holistik, ethnography, cognitive anthropology, ethnography of communication, dan symbolic interactionist. Penelitian kualitatif dapat pula diklasifikasikan ke dalam beberapa pendekatan dan perspektif, antara lain pendekatan interpretif, pendekatan artistik, pendekatan sistematis, pendekatan perspektif antropologis, perspektif sosiologis, perspektif biologis, studi kasus, studi kognitif, dan penelitian historis. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.